Nah, kemudian untuk bukti-bukti yang tidak mungkin nanti tidak dimasukkan oleh penyidik, inilah yang dari pengalaman saya ya, kelemahan hukum kita ini, sayangnya di dalam KUHP itu tidak memuat bahwa penyidik harus menampung semua bukti-bukti yang disampaikan oleh yang tersangka, bukti yang meringankan maupun yang memberatkan. Tidak harus di KUHP. Tidak ada KUHP. Aturan itu tidak ada. Nah, di sini kalau pengamatan saya, di sini letak sehingga menimbulkan masyarakat itu jadi curiga terus kepada polisi kan gitu. Kalau memang mau perbaikan sistem hukum, kalau menurut saya ini harus diperbaiki. Ada kewajiban pada penyidik itu menyampaikan semua saksi yang ada. Jadi dia nggak boleh pilih kasih supaya tidak berkeadilan. Saya kira itu jalannya. Terakhir saya ingin menyampaikan pada penyidik ya. Anda kemarin di 2016 sudah berhasil dengan baik tugasnya. Ukuran penyidikan itu adalah pada apakah tersangkanya itu dihukum apa tidak. Kalau dihukum berarti itu berhasil. Dan kemudian digugat-gugat dan sebagainya apa tidak. Ternyata dulu kan tidak ada gugatan, tidak ada sangkaan dan sebagainya. Berarti dia sudah betul. Jaksa pun sudah betul juga. Tapi yang kita tanyakan ya, dengan bukti-bukti yang minim kayak gitu, ternyata pengadilan juga menghukum kan. Karena sudah inkrah sekarang, maka kita nggak bisa lagi mengkoreksi apa yang terjadi dulu. Satu-satunya jalur hukum adalah PK untuk itu. Tapi kalau yang ini, polisi harus lebih hati-hati karena hakimnya pasti ini beda dengan hakim yang dulu yang mengadili. Mungkin hakim sekarang akan lebih hati-hati, dia tidak akan mudah dengan percaya pada berkas polisi yang sangat simpel itu, yang tidak ada bukti scientific crime investigation dan sebagainya. Makanya polisi sekarang harus serius ini, melengkapi dengan bukti keterangan saksi dan data-data yang lain yang mendukung itu sehingga nanti bisa diadu di pengadilan dan itu fair nanti gitu. Kira-kira gitu. Baik. Kalau dari Bang Asmi segi hukumnya seperti apa? Ini kan DPO baru akhirnya ditangkap dan juga akhirnya dilakukan rekonstruksi untuk si Peggy ini kan, bagaimana untuk mengetahui perannya. Tapi apakah rekonstruksi ini juga berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya atau seperti apa? Tapi nanti dijawabnya ya Bang ya. Usai jeda ya. Kita harus iklan dulu. Siap. Usai jeda kami segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Asmi untuk melihat bagaimana kejanggalan-kejanggalan itu akan seperti apa. Karena kan ini kan berdasarkan pengakuan ini ada fakta baru, ada temuan baru, ada kesaksian baru dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya sangat mudah. Hukum acara pidana itu adalah hukum yang dalam keadaan bergerak. Jadi pintu masuknya, gerbang pertamanya itu adalah polisi, dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan. Jadi kita dapat tandai, nanti coba dicek saja. Jadi misalnya dalam BAP itu nanti disisir gitu loh, akan dapat kemudahan gitu loh. Tandain apakah ada hak kontrol dari penasihat hukum secara ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun, apalagi pembunuhan berencana, ada lagi 2 anak. Terkonfirmasi kalau kita lihat itu kan ditangkap 31 atau 1 Agustus. Terus ada 2 tanggal 2 September di hari itu 2 September tersebut ada surat kuasa. Siapa yang ketemu? Kok ada tanda tangan para itu antara lawyer dan segala macam, itu terlaksana atau tidak. Karena itu yang menjembatani, walaupun dia hanya duduk, dia mendengar, tapi setidak-tidaknya tidak ada perlakuan kekerasan atau segala macam. Kalau itu tidak ada, ini bahaya, karena ada jawaban baru ada tanggal 16. Padahal orang ditahan itu cuma 1 hari. Berarti kan ada upaya yang macam-macam supaya bisa ditahan. Karena ditangkap tuh 1 ke 24 jam, selanjutnya penahanan. Ya, jadi supaya enggak, makanya kita lihat BAP polisi tanggal 2 September itu kok suaranya sama. Nama-nama itu udah jelas, 11 tersangka dengan peran yang segini, dengan segala sedetail-detailnya, semuanya sama. Terus pada bulan berikutnya kok pada dicabut. Ya kan? Kedua, lihat dalam BAP tersebut, ada tidak penawaran dalam 116 KUHP, saya koreksi beliau tadi, ada terhadap perkara ini, apakah saudara ingin mengajukan saksi yang meringankan saudara kepada tersangka itu ditanyakan. Ini ada tidak pertanyaannya? Ya tapi kalau memang dia dalam keadaan tertekan, ancaman bagaimana bisa muncul? Ini akan bisa terlihat. Jadi kalau itu tidak ada, berarti ini adalah satu indikator gitu loh. Bahwa ada ketimpangan, kebingungan, akhirnya inilah yang disebut dengan bom waktu. Polisi setelah 8 tahun, kalau dia bangunan pembuktiannya bagus, tidak seperti ini, pasti kokoh. Kenapa ini rapuh? Karena bangunan pembuktiannya, hasil penyelidikan ke penyidikannya tidak punya alat bukti yang cukup. Tapi untuk kasus Peggy kan baru diperiksanya sekarang, yang dulu tidak ada itu untuk pemeriksaan. Nama Peggy sudah muncul
Tapi belum diperiksa orangnya waktu itu. Jadi Peggy itu dalam putusan sudah ada. Nanti kita Betul, di putusan memang Iya, putusan memang sudah sudah ada. Ya gitu ya. Aparat Dalam pidana putusan lain. nomor 4 tahun 2017 itu dari dakwaannya sudah ada. Peran Peggy itu sudah ada. Gitu loh. Peran yang ngapain, naik motor, goncengan, melakukan penusukan atau melakukan Yeah. pemukulan dan seterusnya. Berarti subjek hukum itu kan ada. Jelas. Dan sekarang kita kaitkan dengan mekanisme prosedur DPU. Di situ udah jelas. Coba cek. Apakah di situ sudah jelas? Ada ciri-ciri fisik udah pasti dari telinga, mata, segala macam itu jelas selain identitas, alamat. Kok terlalu sulit gitu loh? Ada apa gitu loh? Ini kan sangat mudah bagi sekali. Coba lihat cek lagi mekanisme DPO itu detail tidak? Kalau tidak detail berarti ada sesuatu dong yang memang mau sengaja tidak diungkap. Siapa yang nggak bisa ngungkap? Ya dari awal dong. Situ aja. Jadi ada kesengajaan dari pihak penyidik atau ada kebingungan mungkin di pihak penyidik atau bagaimana? Ya Menurut pasti Anda? dong ada kebingungan atau membelokkan sesuatu. Atau mungkin karena juga para tersangka ini berputar-putar gitu menyampaikan gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa kenal Peggy, ada yang mengatakan tidak kenal Peggy gitu. Itu juga bisa menjadi dasar bahwa penyidik itu mungkin menjadi bingung gitu Iya, dengan jadi bukan salah alibi-alibi mereka penyidik begitu. juga secara murni begitu. Ya kemungkinan ini bisa saja terjadi. Tapi kan didekatkan dengan faktanya. Apakah dalam penyidikan tadi ada lawyer yang mendampingi dia? Kedua, apakah ada penyiksaan? Baik. Fakta-fakta ini akan melihat. Kalau ini semuanya normal, Baik. semuanya dalam keadaan sesuai, ya Baik. tidak akan ada kegaduhan seperti ini. Gitu loh. Orang akan terima Baik. rasa perlawanan ini, rasa sayang masyarakat hari ini pada polisi. Ya. Itu adalah sebagai bukti bahwa masyarakat sayang sama polisi, Baik. peduli. Gitu loh. Oke. Ada Baik. sesuatu yang tidak tepat. Iya. Baik, singkat mungkin sebagai Pak closing Arianto, statement juga iya. dari Pak Arianto untuk menanggapi apa yang disampaikan Bang Asmi. Ya itulah, semua orang boleh saja berpendapat ya. Berandai-andai kemungkinan kayak gitu itu tadi ya. Tapi apabila yang di masa lalu ada kesalahan-kesalahan dalam prosedur gitu ya. Tapi hasilnya daripada itu kan sudah dibuktikan di pengadilan. Iya. Dan itu sudah diterima oleh Pak Hakim dan cukup meyakinkan hakim itu gitu kan. Jadi kalau andainya itu yang lama itu dianggap keliru, ada saluran hukumnya untuk memperbaiki ini, yaitu PK itu tadi PK, gitu. oke. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi kekeliruan yang lama ini, sekarang ini kepada Peggy kan sekarang diterapkan penyidikan. Tolong diawasi itu, jangan sampai terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran, segera aja di-counter dan kemudian sehingga bisa diperbaiki sebelum itu jadi berkas. Baik. Saya kira Oke. itu aja. Jadi Baik, kita ke Bang Diri. Bang Diri, secara singkat saja langkah hukum selanjutnya untuk membuktikan apa yang sudah disampaikan oleh Peggy Setiawan dari kuasa hukum juga. Ya, gini Pak, langkah upaya hukum kami ya, ini kita sudah mempersiapkan untuk pra-peradilan ya secepatnya. Ini yang nanti bisa dijadikan dasar kita itu untuk mencabut status tersangkanya. Ya. Jadi kalau saya menanggapi tadi dari Bapak Ari itu memang seperti itu prosesnya, hukum pidana itu gak sulit ya. Artinya banyak pintu memang benar. Tetapi di sini ada celah. Ada celah. Celahnya itu banyak. Status orang tersangka yang diancam 5 tahun penjara ini memang harus didampingi kuasa hukum. Kalau kita flashback lagi, kita ceritakan awal lagi, ini tidak akan selesai. Ya. Jadi langkah upaya hukum kita ini aja lah yang akan kita sampaikan kepada media, halayak umum, ya publik ya, karena ini sebuah perkara yang diawasi sangat ketat sekali oleh publik ya. Ini kita akan pra-peradilan ya, upaya hukum pra-peradilan, gelar perkara khusus, dan kita juga akan membuat surat layanan pada Komisi 3. Itu yang akan kita lakukan. Terkait ada upaya-upaya hukum lain nanti itu kita sampaikan apa yang bisa meringankan dan membebaskan Peggy yang walaupun di situ sudah menjadi DPO dan sudah dibahas di dalam pengadilan, itu kan DPO harus ada ciri-ciri yang konkret gitu, yang detail. Tapi ini Peggy-nya Peggy siapa? Tertulis alias Peron, tapi ini bukan Peggy Setiawan, itu bukan Peggy alias Peron gitu loh. Kalau boleh dibilang nama Peggy itu banyak, Peggy Setiawan banyak. Ada nama Peggy Setiawan yang menjadi incaran itu ada. Tapi tidak perlu kita blow up, tapi menjadi petunjuk saja, gitu loh. Jadi itulah upaya hukum yang akan kita lakukan.
Bergabung bersama kami, Pak Haryanto terima kasih, Bang Asmi juga terima kasih. Kita juga nanti akan membahas mengenai Hari Lahir Pancasila. Iya, kita akan nanti kembali memantau bagaimana jalannya upacara Hari Lahir Pancasila di Dumai yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Usai jeda akan kembali.